akan melaksanakan konferensi pers terkait kasus penipuan dan atau penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP atau 378 KUHP yang dilakukan oleh seorang perempuan yang beralamat di Umbul Harjo, Jakarta dengan kerugian lebih dari 370 juta. Untuk lebih jelasnya, konferensi pers yang hari ini disampaikan oleh beliau Bapak Kasat Reskrim Polres Bantul. Untuk itu waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dari rekan-rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Terima kasih pada siang hari ini sudah hadir di lobi Polres Bantul. Pada kesempatan siang hari ini dari kami Satreskrim Polres Bantul akan melaksanakan rilis terkait ungkap perkara penipuan dan atau penggelapan. Dapat kami jelaskan bahwa dasar laporan polisi yaitu LP nomor 890 bulan 11 tahun 2021 yang pelapor buat di Polda DIY. Kemudian laporan tersebut dilimpahkan ke Polres Bantul dan atas dasar laporan tersebut dari kami Satreskrim Polres Bantul menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh pelapor. Kemudian untuk kronologis kejadian di mana pelapor ini atas nama saudara AS merupakan pekerja seorang chef yang bekerja di salah satu kapal yang ada di luar negeri. Pada saat saudara pelapor ini pulang ke Indonesia, tepatnya pulang ke Bantul, saudara AS ini berkenalan dengan seorang perempuan berinisial RA yang dia kenal melalui salah satu aplikasi. Selang berapa waktu, saudara pelapor, saudara AS dengan saudara RA ini semakin akrab. Kemudian saudara AS ini sering berkomunikasi dan sering bertemu. Berjalannya waktu, saudari RA ini berkunjung ke tempat atau ke rumahnya pelapor dengan menggunakan pakaian PNS di sini. Kemudian karena hubungan yang sudah erat, yang sudah dekat, kemudian kedua belah pasangan tersebut menjalin hubungan yang berlangsung kurang lebih selama 3 bulan dan atas bujuk rayu dari saudari RA ini meminta sejumlah uang kepada saudara pelapor untuk kepentingan bisnis, di mana bisnis tersebut fiktif atau tidak ada. Jumlah uang yang sudah diberikan atau sudah ditransfer oleh saudara pelapor tersebut kurang lebih sejumlah 370 juta dengan tahap-tahapan yang dia transfer dan dia serahkan secara langsung. Kemudian untuk saudari RA tersebut menggunakan uang dari hasil kejahatannya untuk membeli barang-barang, salah satunya yaitu sebuah mobil, kemudian untuk ke salon, untuk kebutuhan sehari-hari, dan untuk membeli barang dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian dapat kami jelaskan untuk saudari RA tersebut kami kenakan pasal 372 378 dengan ancaman pidana kurang lebih 4 tahun penjara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan wartawan ada yang mau menanyakan, kami berikan kesempatan. Monggo silakan. Tujuannya memakai pakaian Ya, terima kasih Pak. Tapi namun dapat kami jelaskan untuk saudari RA ini menggunakan pakaian PNS
yaitu untuk meyakinkan pelapor bahwa dia bekerja di salah satu tempat dinas yang ada di Yogyakarta. Karena saudari RA ini mengaku PNS, makanya saudara pelapor tersebut percaya kepada saudari RA dan mau menjalin hubungan pacaran tersebut. Seperti itu. Ketahuan kalau tersangka ini menipu. Jadi selain dia mengaku sebagai PNS, untuk tersangka tersebut juga mengaku berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Yogyakarta. Kemudian berselangnya waktu ternyata diduga pelaku tersebut dicari tidak pernah ketemu, kemudian dikomunikasikan juga tidak pernah nyambung, kemudian diceklah di salah satu perguruan tinggi tersebut ternyata bukan mahasiswinya, kemudian dicek juga di salah satu dinas yang ada di Yogyakarta dan ternyata saudari AS, saudari RA tersebut juga tidak bekerja di kedinasan tersebut. Seperti itu, Pak. Mendapatkan baju PNS dia dari mana? Dari mas baju PNS beli atau sendiri? Ya. Jadi saudari RA tersebut mendapatkan perlengkapan baju PNS yaitu membeli dari online. Seperti itu. Dua ya? Yang satunya baju PNS Korpri, yang satunya krem untuk digunakan dia berdinas. Dan kedua baju tersebut digunakan untuk datang ke rumah korban untuk meyakinkan kalau misalkan terlapor tersebut benar bekerja sebagai PNS. Seperti itu. Kalau kerja sehari-harinya RA? Kalau untuk pekerjaan sehari-harinya RA wira swasta, untuk sementara sampai saat ini tidak bekerja. Seperti itu. Ya. Ini korbannya baru satu apa ada yang lain? Kalau untuk sementara dari hasil pemeriksaan dan hasil penyelidikan, untuk korbannya baru satu. Karena untuk diamankan yaitu tanggal November tanggal berapa? Tanggal 24. Kurang lebih diamankan pada akhir November, kurang lebih tepatnya tanggal 24 November 2021. Di salah satu tempat kos-kosannya saudari RA tersebut. Wilayah? Ada di wilayah Jogja. Cukup? Berurusan dengan polisi baru kali ini atau sebelumnya pernah berurusan dengan... Untuk berurusan polisi, untuk saudari RA ini belum residivis, baru pertama kali ini berurusan dengan kepolisian. Seperti itu. Cukup ya? Nanti mungkin kita bisa wawancarai sedikit saudari RA tersebut. Kalau Mbak kenal sama korban sudah berapa lama, Mbak? Sudah kenal berapa lama sama korban? 4 bulan ya? Yang kenceng, Mbak? Bilang aja nggak apa-apa. 4 bulan. 4 bulan. Kemudian uang yang Mbak minta dari korban, yang yang diserahkan sama korban, digunakan korban untuk apa? Digunakan Mbak untuk apa uang tersebut? Untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, bisa. Untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan sehari ya? Iya. Ya. Kemudian ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada korban nggak, Mbak? Enggak. Hah? Enggak ada.
Oh, nggak ada. Mau minta maaf kalau ada korban? Tidak. Uangnya masih sisa nggak? Menyesal nggak perbuatannya? Menyesal nggak? Nggak ada. Nggak ada penyesalan ya? Habis Pak uangnya. Uangnya habis ya? Kenapa pakai seragam? Kenapa pakai seragam? Kenapa pakai seragam PNS itu, Mbak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu Pak. Dipakai itu untuk apa? Untuk nipu atau untuk apa? Biar yakin apa biar percaya apa Ya gimana? nggak buat nipu ya cuma pakai itu terus biar dikira wong apik ngono lho wong ketemu Oh. hotel loh. Oh, ketemunya dulu. Memang pengen jadi PNS? Enggak, Sebelumnya pernah cita-cita jadi PNS nggak, Mbak? enggak juga. Nggak juga. Cukup ya? Single atau udah? Sudah berkeluarga apa masih single, Mbak? Apa udah pernah menikah? Dah. Sudah pernah menikah ya? Punya anak? Punya anak nggak, Mbak? Nggak punya anak. Oke, sementara itu dulu. Matur nuwun sangat, Pak.